Najwa Shihab mengundang ketiga bakal calon presiden untuk membicarakan tentang gagasan mereka dalam sebuah acara Mata Najwa yang secara khusus diadakan di kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Semua bakal calon presiden kita yang akan bertanding dalam Pilpres di 2024 mendatang hadir, yaitunya Anies Baswedan yang tampil pertama, kemudian dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo di urutan kedua, dan kemudian kandidat yang tampil terakhir yaitunya Prabowo Subianto. Yang menarik bagi saya guys adalah ketika di akhir sesi tanya jawab, Najwa Shihab mempersilahkan para kandidat untuk menghadap ke cermin besar dan kemudian meminta mereka untuk berbicara kepada dirinya sendiri lewat pantulan kaca dengan disaksikan oleh para audiens. Hal ini menarik buat saya guys karena saya menjadi teringat akan tes cermin yang sering dilakukan oleh ilmuwan kepada hewan untuk mengetahui level kognitif mereka dan apakah mereka bisa menyadari bahwa sebenarnya yang ada di dalam kaca adalah bayangan mereka sendiri, bukan makhluk lain, bukan pesaing dan bukan musuh yang harus dihancurkan. Najwa Shihab entah dapat ide dari mana melakukan uji cermin kepada kandidat calon presiden kita, tapi menurut saya ini merupakan hal yang sangat menarik. Kandidat pertama, Anies Baswedan, ketika disuruh bicara oleh Najwa kepada refleksinya di cermin, seperti biasa tetap saja ia bercuap-cuap, mengolah kata-kata yang sebenarnya ditujukan buat para hadirin, bukan kepada dirinya sendiri yang berada di kaca. Ini yang pada punya kamar kos belum tentu ada kacanya juga di kamar kos. Ini khusus Mas. Ya. Baik. Jadi saya bicara di sini. Mas Anies boleh berdiri di situ. Jadi menyapa diri sendiri. Mas Anies biasa manggil diri sendiri apa? Anies. Anies. Oke, jadi memanggil dengan nama ya. Nah kan biasanya aku, saya, atau Nis, apa? Ya terserah Mas, aku nggak mau ngatur-ngatur, mohon maaf. Silakanlah kalau sama diri sendiri mah. Jadi gitu ya Mas Anies, silakan Anda. Saya harus mikir dulu nih ngomong. Oke. Jadi reflektif gitu ya. Reflektif. Ngomong depan kamera lebih mudah daripada ngomong depan kaca pada diri sendiri. Oke. Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka namanya lapangan STO. Pada waktu itu saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip. Pada tahun 89 saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila. Menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Universitas yang saya impikan sejak saya SD ketika main di lapangan ini. 2015, 2016 saya kembali ke sini bertemu dengan di tempat ini lagi. Di tempat ini lagi dengan mahasiswa baru menceritakan tentang bagaimana masa depan. Dan hari ini 19 September 2023, anak yang waktu itu umur 7 tahun main sepak bola di lapangan Pancasila, sekarang berada di sini diminta menukar gagasan tentang Indonesia ke depan untuk 275 juta penduduk Indonesia. Anies, ingatlah apa yang dikatakan oleh ibumu ketika dia mengantarkanmu masuk sekolah SD umur 7 tahun. Pada saat itu dipesankan kerja keras, rajin. Dan ketika masuk kuliah, ibumu pesan, Anies, yang kita miliki cuma nama baik. Jaga nama itu baik-baik. Dan hari ini, sebelum saya berangkat ke Jogja, ibu saya mendoakan. Dan ibu saya kembali mengatakan, Anies berada di tempat ini semata-mata karena Anies menjaga nama baik. Jaga nama baik itu baik-baik. Dan itulah refleksi saya pada sore hari ini. Terima kasih. Ia kemudian bicara tentang pesan-pesan ibunya, bla bla bla. Ya guys, Anies ini memang sering sekali ya membicarakan tentang ibunya. Dalam berbagai kesempatan, ibunya sering dijadikan sebagai alasan atas tindakannya
Namun, di lain kesempatan, ia juga tampak marah ketika dibawa-bawa nama ibunya sebagai dasar tindakannya beberapa waktu lalu mengkhianati AHY dan Partai Demokrat. Ketika disinggung tentang masalah ini, Anies tampak kesal dan kemudian ia berkata, "Ini nggak benar, jangan bawa-bawa ibu saya lah." Lah, padahal yang sering bawa-bawa ibunya ya dia sendiri. Dia sendiri yang suka ngomong bahwa ibunya begini begitu, yang membuat ia begini dan begitu. Nah, ketika orang lain juga mengaitkan dengan ibunya untuk sesuatu hal yang tidak disukainya, ia langsung tampak kesal. Tapi akhirnya setelah Anies berkhotbah bla bla bla, yang membicarakan hal-hal yang sebenarnya ditujukan untuk audiens, bukan untuk dirinya sendiri, akhirnya ia sadar tugas yang diberikan oleh Najwa kepadanya, yaitu berbicara kepada dirinya sendiri di kaca. Dan akhirnya ia bisa melakukan hal itu sebelum acara ditutup. Kemudian kandidat yang kedua, Ganjar Pranowo, sesudah ia memaparkan segala gagasannya dan melakukan sesi tanya jawab dengan para hadirin, Najwa juga meminta Ganjar Pranowo untuk melakukan tes uji cermin tersebut. Berdiri di sini Mas Ganjar, nanti ada kamera di sana. Saya persilahkan untuk berkaca dan merefleksi diri. Kita juga akan tunjukkan di layar. Boleh dibuka kameranya di layar supaya teman-teman bisa melihat pantulan Mas Ganjar. Sebentar ya Mas, saya akan tunggu teman-teman. Ya, seperti itu Mas nanti tampilannya kalau mau ngintip. Nanti di layar. Ya, oke. Silakan Mas Ganjar, refleksi Anda. Sesuatu yang tidak bisa saya lupakan adalah pesan kedua orang tua saya. Kalau soal jabatan, Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ganjar Pranowo bakal calon presiden. Mas Ganjar, terima kasih banyak. Terima kasih banyak waktunya sudah hadir di kolaborasi narasi dan UGM di Mata Najwa Onstage. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Ganjar Pranowo, bakal calon presiden Republik Indonesia yang sudah hadir di UGM. Awalnya Ganjar juga tampak hampir sama dengan Anies ya. Ia tidak berbicara kepada dirinya, tapi menceritakan kepada audiens tentang pesan-pesan dari orang tuanya kepada dirinya. Namun akhirnya ia juga bisa bicara pada dirinya sendiri dan ia menyampaikan untuk tidak korupsi. Hal ini didengarkan dengan jelas oleh audiens dan juga tentunya seluruh pemirsa baik YouTube maupun televisi yang menyaksikan acara ini. Ya mudah-mudahan aja ya Ganjar benar-benar melaksanakan komitmennya ini, komitmen yang sudah diucapkannya pada dirinya sendiri untuk tidak korupsi. Ya harapan kita sih jangan hanya dia sendiri yang tidak korupsi, tapi dia juga getol berperan aktif untuk memberantas korupsi oleh pejabat negara manapun. Selanjutnya acara diteruskan dengan kandidat yang ketiga ya guys, Prabowo Subianto. Prabowo yang mantan petinggi militer tentunya kita harapkan memiliki disiplin yang tinggi ya guys. Namun faktanya ia malah telat hadir di acara tersebut. Selama tanya jawab dengan Najwa dan juga para hadirin, seringkali saya lihat Prabowo banyak yang nggak nyambung ya guys. Ketika ia juga diminta oleh Najwa Shihab untuk melaksanakan refleksi diri di cermin tersebut, Prabowo beda sendiri ya guys. Ia seolah-olah jauh panggang dari api. Lain yang diminta, lain pula yang dia kerjakan. Sepertinya ia tidak memahami instruksi dengan baik. Jikapun ia memahami instruksinya dengan baik, sepertinya ia tidak bisa menyadari dengan baik apa yang diharapkan oleh orang banyak terhadap dirinya. Apa yang harus dia lakukan. Ketika disuruh Najwa Shihab untuk berbicara di cermin kepada dirinya sendiri, kembali ia bicara kepada hadirin, semakin gak nyambung dengan apa yang
diinstruksikan padanya oleh Najwa Shihab. Pak Prabowo, ini sudah di ujung dialog kita malam ini, Pak. Dan seperti... Kalau bisa saya seumur kalian, saya lebih gembira lagi. Apa yang Bapak ingat waktu lagi umur-umur segini, Pak? Semangat. Semangat. Gembira terus waktu itu, Bapak. Gembira terus. Semangat. Karena ini nyambung dengan pertanyaan penutup, Pak. Jadi saya ingin minta Bapak Prabowo untuk refleksi. Refleksi atas perjalanan hidup selama ini. Ini cerminnya, Pak. Ini cermin. Jadi kalau refleksi itu kami ibaratkan cermin yang saya minta Pak Prabowo. Pak, belum selesai, Bapak. Saya mau minta Bapak berkaca lagi. Bapak berdiri di sini, kapan lagi ngerjain Menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi, Pak Prabowo, atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak. Refleksinya di depan kaca, Pak. Udah cukup. Jadi maksudnya Bapak di sini sambil berkaca, berbicara pada diri sendiri. Refleksi. Gue udah berkaca. Refleksi kan? Refleksi, Bapak. Jadi begini ya, adik-adikku. Pak, sambil lihat. Ya gini, saya mau cerita. Pak, banyak yang minta berkaca, iya, Pak. Saya mau cerita, saya sudah berkaca. Oke. Saya ingat, adik-adik, saya mau cerita ya. Saya lahir tahun 51. Ya. Kita baru 1 tahun merdeka. Ya. 6 tahun. Ya, maaf. Proklamasi tahun 45, tapi penyerahan kedaulatan baru tahun 50. Ya, 49. Kok pakai sepatu? Sepatu buatan Indonesia. Itu, Mbak Nana, itu yang saya cita-citakan. Terima kasih. Selesai. Prabowo Subianto, bakal calon presiden Republik Indonesia. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Prabowo Subianto. Pak Prabowo, terima kasih banyak sudah hadir malam ini di UGM. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Jadi di antara ketiga baca pres tersebut ya guys, hanya Prabowo yang beda sendiri dalam menyikapi uji cermin tersebut. Prabowo juga sepertinya tidak menyadari bahwa Najwa menyuruh ia melakukan refleksi tersebut agar ia menunjukkan kepada publik bahwa ia memiliki kesadaran diri. Dan publik mengharapkan ia benar-benar sadar akan tanggung jawab apa yang menunggunya ketika ia menjadi pucuk pimpinan tertinggi dari bangsa ini. Jadi sepertinya kemampuan kognitif Prabowo berada di bawah dari kedua baca pres lainnya ya guys. Memang sih sebelum acara berakhir, ia menghadap ke cermin dan ia melakukan begini guys. Hormat kepada dirinya sendiri di cermin. Buat saya ini menunjukkan gejala narsistik yang cukup parah ya guys. Jadi Prabowo kayaknya lebih mementingkan dirinya sendiri, lebih menghormati dirinya sendiri dibandingkan siapapun juga. Jika ia benar-benar calon pemimpin yang merakyat, menurut saya justru akan lebih tepat jika ia menghadap kepada hadirin, melakukan sikap hormat sempurna kepada seluruh hadirin dan juga kepada seluruh penonton yang menyaksikan acara tersebut. Kalau ia melakukan itu, barulah saya yakin kalau ia benar-benar menghormati dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan atau egonya sendiri, guys. Jadi bagus sekali guys tes cermin yang telah dilakukan oleh Najwa Shihab kepada ketiga baca pres kita. Mudah-mudahan acara yang telah dipandu oleh Najwa Shihab tersebut bisa membuka mata kita semua ya guys akan siapa yang layak untuk memimpin bangsa kita ini sebagai presiden di 2024 mendatang dan siapa
yang sesungguhnya tidak layak, walaupun ia telah berkali-kali mencoba untuk meraih tampuk kekuasaan. Karena mungkin itulah tujuannya yang utama, yaitu untuk berkuasa, bukan untuk menjadi pelayan rakyat. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.